Selamat atas penghargaan swasembada beras dari International Rice Research Institute buat Indonesia. Pertanyaannya, ada apa dengan beras? Kenapa kita orang Indonesia tuh terobsesi banget kayaknya sama nasi? Katanya bukan makan namanya kalau belum makan nasi. Makan bakso pakai nasi. Makan steak ada juga yang pakai nasi. Sampai-sampai makan mie yang udah jelas-jelas karbo aja, kalau bisa ya pakai nasi. Padahal menurut sejarah, nasi bukan makanan pokok asli Indonesia loh. Kalau kamu kaget karena baru tahu, nggak masalah. Yuk kita cari tahu sama-sama. Orang Jawa menyebut nasi dengan sego. Kalau orang Sunda menyebutnya sangu. Keduanya diduga diangkat dari satu akar kata yang sama, yaitu sagu. Karena memang menurut para ahli antropologi, arkeologi, dan botani, sagu merupakan tanaman yang mengawali pertanian di Asia Tenggara di tahun 9000 sebelum Masehi. Sementara padi baru masuk ke Indonesia sekitar tahun 1500 sebelum Masehi di masa kerajaan Hindu dibawa oleh orang-orang India. Rasanya yang sedikit manis, dianggap cocok disantap dengan aneka sajian khas Nusantara yang kaya rempah. Lama-lama, nasi jadi naik daun. Tapi konsumsi nasi yang makin hari makin masif ini bukan inisiatif masyarakat Indonesia sendiri. Ketergantungan beras makin menjadi sejak Presiden Soeharto menggalakkan revolusi hijau yang mendorong pembukaan sawah dan penanaman padi besar-besaran. Masyarakat yang sebelumnya hidup dan kenyang dari sumber kekayaan pangan lokal harus sukarela menggeser pola konsumsinya. Tanpa sadar, ini justru memantik permasalahan baru yang semakin kompleks seiring waktu. Indonesia baru-baru ini mendapatkan penghargaan swasembada beras dari International Rice Research Institute atau IRRI. Meski dianggap telah berhasil swasembada, sayangnya harga beras di Indonesia tidak serta-merta menjadi murah. Contohnya, di bulan November 2022 saja, harga beras kualitas medium 2 atau beras yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia sehari-hari, harganya malah paling tinggi sejak 4 tahun terakhir. Meski terbilang stabil, jika dibandingkan dengan komoditas pangan lain, harga grosir beras kualitas medium pada tahun 2021 saja lebih mahal hingga hampir 90% dari harga grosir beras internasional. Walaupun swasembada, Indonesia saat ini juga masih mengimpor beras spesial loh, seperti beras basmati, home mali, dan juga Thai jasmine. Nah, maka dari itu, memastikan ketersediaan beras di Indonesia menjadi penting, karena adanya peningkatan konsumsi dan juga terus meningkatnya populasi. Pada tahun 2021 saja, konsumsi beras masyarakat Indonesia per kapita atau per orang meningkat sebesar 3,86% jika dibandingkan dengan tahun 2020. Tingginya harga beras di Indonesia bisa mengancam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat, terutama masyarakat berpendapatan rendah yang merupakan konsumen utama beras. Demi mengisi perut, mau tidak mau, mereka harus merogoh kocek lebih dalam lagi untuk membeli beras. Lama-kelamaan, polemik ini bisa saja memperparah kasus malnutrisi di Indonesia. Padahal, hasil studi status gizi Indonesia mencatat, pada tahun 2020 saja, hampir seperempat balita Indonesia mengalami stunting. Angka ini ditargetkan turun ke angka 14,4% pada 2024 mendatang. Makanya, peran pemerintah mengelola beras penting banget nih di sini. Kebijakan beras secara historis sampai saat ini selalu mendorong produktivitas pasar domestik. Harapannya mungkin meningkatkan kesejahteraan petani. Namun di sisi lain, harga beras yang tinggi juga dapat mempengaruhi pola konsumsi petani yang juga konsumen beras. Bias kebijakan pada komoditas beras bukan hanya pada masa Orde Baru saja, tapi hingga sekarang. Sejauh ini ada beberapa kebijakan pemerintah yang fokus pada peningkatan ketersediaan beras. Pencapaian swasembada beras misalnya, sudah menjadi sebuah target Kementerian Pertanian yang dituangkan dalam rencana strategisnya. Sejak ditetapkannya peraturan Kementerian Pertanian nomor 10 tahun 2022, pemerintah hanya mensubsidi 2 jenis pupuk, yaitu NPK dan urea. Keduanya ditujukan bagi petani komoditas tertentu, termasuk petani padi.
Selain itu, terdapat juga program Food Estate, sebuah program prioritas pemerintah Indonesia yang ditargetkan untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional. Lewat program tersebut, padi ditanam di lahan seluas 165.000 hektar. Kebijakan yang ada membentuk bias pada ketersediaan dan keterjangkauan beras, dan akhirnya berpengaruh pada pola konsumsi masyarakat Indonesia. Nah, sudah saatnya kita semua mulai mengubah pola pikir kita, bahwa makan tidak selalu harus dengan nasi loh, ada juga kok sumber karbohidrat lain yang juga tidak kalah bergizi dari nasi. Kita juga harus menyadari bahwa ada konsekuensi kesehatan dari konsumsi nasi yang berlebihan. Memang benar ya, sepertinya bangsa ini sudah terlalu candu akan beras. Padahal, pangan pokok lokal lain seperti sagu dan umbi-umbian justru kerap membantu masyarakat lokal keluar dari jerat krisis. Seperti saat gagal panen misalnya. Bahkan banyak pemimpin negara yakin bahwa mustahil tanah Loh Jinawi ini dilanda kelaparan. Cadangan pohon sagu alami yang bisa jadi sumber karbohidrat di Indonesia terbilang besar. Tersebar di hutan tropis Sumatera, Kalimantan, Maluku, sampai Papua. Sayangnya, baru 5% cadangan sagu yang dimanfaatkan menjadi bahan pangan. Jadi, masalahnya bukan lagi pada ketersediaan sumber karbohidrat, melainkan ketergantungan bangsa ini pada beras. Nasi putih sendiri, terlebih yang masih mengepul panas, itu punya indeks glikemik tinggi. Artinya, nasi akan secara cepat diproses oleh tubuh dan menyebabkan tingginya kadar gula darah postprandial. Dalam beberapa studi disebutkan, konsumsi nasi terkait langsung dengan resiko diabetes tipe 2. Jadi, jika ingin mewujudkan masyarakat yang sehat, yuk kita ubah mulai dari meja makan. Nggak apa-apa loh kalau nggak makan nasi, asalkan kita ganti ke sumber karbohidrat lain dari ragam pangan lokal. Kita bisa mulai menjadikan isi piringku sebagai panduan. Isi piringku menggambarkan porsi makan yang dikonsumsi dalam satu piring. Terdiri dari 50% buah dan sayur, dan 50% sisanya adalah karbohidrat dan protein. Kampanye isi piringku juga menekankan untuk membatasi gula, garam, dan juga lemak dalam konsumsi sehari-hari. Kesadaran dari diri sendiri memang sangat penting untuk memperbaiki pola konsumsi. Kita selaku konsumen perlu menyadari manfaat dari pola konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang. Namun, pada saat yang bersamaan, perubahan pola konsumsi akan menjadi sulit jika bahan pangan yang beragam dan juga bergizi tidak tersedia secara luas atau tidak terjangkau. Jika berlanjut, kebijakan pemerintah Indonesia yang masih bias terhadap sumber karbohidrat tertentu seperti beras dapat membahayakan kesehatan masyarakatnya sendiri. Padahal saat ini Indonesia sudah dihadapkan dengan angka malnutrisi yang cukup tinggi. Program pengentasan malnutrisi yang dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan bisa terancam gagal jika tidak didukung oleh program penyediaan sumber pangan yang bergizi dari Kementerian Pertanian. Maka dari itu, koordinasi antar lembaga sangat penting agar tidak tumpang tindih demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat dan sejahtera. Jadi nggak perlu ragu lagi ya untuk mengkonsumsi sumber pangan yang lebih beragam demi keberlanjutan bahkan kelangsungan hidup peradaban. Sama mengenyangkan, lebih aman untuk diet dan penderita diabetes, namun dengan nutrisi yang justru jauh lebih lengkap. Mungkin sudah saatnya nih, kita sajikan kembali kelezatan semangkuk sagu, setandan pisang, dan kelegitan umbi-umbian ke atas meja makan. Semoga di tahun-tahun mendatang, Indonesia tak hanya mampu meraih penghargaan seputar pangan, tapi juga bisa keluar dari bayang-bayang tingginya angka stunting dan kelaparan. Info lebih lanjut tentang kebijakan pangan Indonesia dapat dilihat di website CHIPS berikut ini.